Oke teman-teman, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah betapa penting kita harus menjaga kekhusyuan orang lain. Kekhusyuan itu yang poin pertama tadi. Poin pertama tadi, ketika teman-teman sholat, teman-teman ngobrol, teman-teman berbicara, itu sama aja teman-teman tidak atau membuat ricuh kekhusyuan orang lain. Jadi orang lain tetap aja fokus, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya, mereka tidak khusyuk teman-teman sebetulnya. Gitu loh. Saya ulangi kembali, sebetulnya mereka itu kalau kita lihat, kalau di masjid-masjid kalian bercanda, mereka sebetulnya pikiran mereka tuh nggak tenang karena kebisingan dari kalian. Nah itu gitu loh, bising dari suara kalian ngobrol gitu loh, berbicara gitu loh. Jadi di sini yang ingin saya bahas di video kesempatan kali ini adalah betapa penting teman-teman harus sama-sama menjaga kekhusyuan orang lain. Jangan sampai teman-teman membuat dosa gitu loh. Dosanya apa? Teman-teman bukan menzolimi ya, teman-teman membuat orang lain malah jadi terpecah pikirannya gitu loh. Terpecah antara nge-shootin kalian atau sama aja dengerin pikirannya sama ingin ngedenger orang lagi khutbah gitu loh. Jadi di sini terutama di sini saya umumkan khusus untuk sholat Jumat, dan sholat tarawih double tuh. Soalnya banyak di masjid saya, di madrasahnya terutama, banyak anak-anak yang ribut, dan itu marbutnya juga salahnya tidak mau menegur. Alasannya apa? Yang nggak ada alasan, karena mereka nggak mau menegur aja gitu loh. Harusnya mereka degur dengan baik, dengan sopan, dengan bahasa kalbu, sehingga mereka menjadi paham. Oh iya pak, makasih ya pak, udah diingetin gitu loh. Kalau perlu di capture, dikirim ke nomor orang tuanya lewat RT-nya masing-masing gitu loh. Kalau perlu begitu gitu loh. Jadi ini banyak sekali keluhan ya, yang sampai terutama dari DKM sendiri gitu loh. Dari DKM sendiri telepon ke nomor saya. Assalamualaikum Rafael. Ya pak, ada apa? Mohon maaf, ini yang anak-anak nih yang sholat Jumat dan sholat tarawih kemarin mereka berbicara. Terus gimana pak? Mengganggu sampai ke dalam masjid nggak pak? Mengganggu khutbahnya nggak pak? Jalannya khutbah mengganggu itu katanya. Jadi kalau sudah seperti itu, teman-teman subscriber yang udah paham, yang teman-teman umurnya di latar 14, 13, 16 tahun pasti hafal gitu loh. Bahkan 8 sampai 7 tahun ada yang hafal juga, ada yang tahu sebenarnya. Pokoknya kegiatan ini yang di poin di sini itu harus teman-teman cerminkan, harus teman-teman garis bawahi, harus teman-teman ingat berkali-kali, jangan sampai membuat orang lain itu sudah marah gitu loh. Apalagi udah puasa siang-siang, malam-malam, belum makan, siang-siangnya pas sholat Jumat kan, malam-malamnya udah makan, terus pengen dengerin khutbah, jadi nggak khusyuk gitu loh. Jadi bikin ingin membatalkan puasa orang lain gitu loh pada saat siang harinya gitu loh. Jadi betapa pentingnya, sebenarnya penting ya,
dibikin Ramadan di series ini karena isinya berisi sharing berdasarkan pengalaman pribadi yang akan saya tuangkan melalui vlog ini atau melalui series ini supaya teman-teman paham gitu loh maksud dan tujuan dari Ramadan di series gitu. Saya mengerti kok, pasti subscriber saya menjadi smart people atau teman-teman sudah menjadi penonton yang cermat, yang udah bisa mencermati semua yang apa yang saya bilang itu yang saya tuangkan dari ocehan DKM gitu. Pun gini ya teman-teman, pun marbotnya bilang tuh DKM ngomel, padahal tidak ada DKM, pasti di WA, pasti ada yang WA gitu loh. Dan di sini adalah dimana kalau kita nggak, panitia tidak sesuai, teman-teman bisa menjatuhkan nama reputasi panitia gitu loh. Jadi ya sama-sama dibantulah teman-teman. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bercanda, jangan ada yang perangan sarung, apalagi tarik-tarikan gitu loh. Nah, di tarik-tarikan ini yang akan saya bahas ini paling berbahaya gitu loh. Kalau ditarik, kemudian si lantai masjidnya itu agak tinggi, kemudian ketarik, kelempar teman kalian ke bawah, luka, berdarah, bocor, harus dioperasi, geger otak, siapa yang mau nanggung gitu loh kalau sudah seperti itu. Karena ini banyak sekali, terutama di kompleks saya di wilayah Bintaro sektor 3 ini, itu khususnya di kompleks saya banyak gitu loh. Enggak, banyak sekali hikmah sebetulnya dari pelajaran ini, dari hikmah ini teman-teman bisa menarik hikmahnya seperti apa. Kemudian teman-teman bisa ngobrolin, yang kenal dekat, udah sahabatan teman-teman yang ngobrol itu bilang baik-baik, nggak usah takut gak disahabatin lagi, nggak usah takut diomelin sama orang tuanya, bilang saja terus terang gitu loh. Nah, jangan sampai mengusik ketenangan orang lain gitu loh. Ini sangat tepat nih, saya bikin tema ini cukup pintar ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya sebelum saya kena penyakit campak ini gitu loh. Ya pokoknya ini termasuk kama kutibal lazina min qablikum la'allakum tattaqun, ini termasuk di adab ini gitu loh. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu puasa, ataupun hai orang-orang beriman. Jadi di sini adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebelum kamu gitu loh. Jadi orang beriman ini, kalau kalian orang beriman, ya mungkin kalian puasa ya, kalian orang beriman, tapi kalian tidak maksudnya kalian puasa, kemudian kalian tidak bisa membuat ketenangan dalam diri teman-teman, maunya ngobrol, itu sama saja mengusik ketenangan orang lain gitu loh. Ini penting teman-teman, perlu teman-teman garis bawahi, perlu teman-teman ambil benang merahnya, perlu teman-teman sadari, kalau bisa perlu teman-teman buka dosa apa yang sudah teman-teman lakukan pada saat Jumat ataupun tarawih tahun lalu, sehingga teman-teman tidak menyadari kelakuan diri teman-teman sendiri gitu loh. Ini perlu digarisbawahi bagi teman-teman yang pintar, bagi teman-teman yang sekolah, bagi teman-teman
yang nggak pernah bolos pasti tahu gitu loh, pasti ngerti gitu loh, apalagi buat teman-teman yang sudah besar gitu loh. Saya banyak kok menemui anak-anak SMP kelas 1, SMP kelas 3, SMP kelas 3 sekelasan kelas 3 aja masih ada yang ngobrol gitu loh. Walaupun dia bukan orang komplek, tapi sedikitnya harusnya mereka tahu gitu loh, harusnya mereka paham gitu loh. Makanya saya tercetus ide ini di status, saya buat supaya teman-teman juga paham. Jadi ya berusahalah teman-teman untuk memahami gitu loh. Jangan tidak bisa memahami orang lain maunya tenang, teman-teman udah ikutin aja, jangan ngobrol gitu loh. Pokoknya itu aja mungkin. Pokoknya ini ya yang perlu kita review ulang, kita ulas kembali, kita simpulkan kembali. Pertama, bentar nih saya baca dulu, lupa soalnya temanya panjang. Ya, dari pertama itu dari adab ketika teman-teman melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu kesimpulannya teman-teman hanya perlu tenang agar orang lain tidak terganggu, apalagi dengan suara mercon, kan itu bisa merugikan orang lain, apalagi dengan baunya yang kurang sedap. Kemudian orang yang nggak terbiasa, apalagi yang paling fatalnya dia kena asma, bagaimana teman-teman? Itu teman-teman kesimpulannya. Dari yang kedua, betapa pentingnya kita menjaga kekhusyuan orang lain adalah teman-teman tidak bermain, tidak amin yang berlebihan, cukup amin, tidak yang amin, cukup seperti amin biasa, nggak usah yang di amin. Kamu gak perlu begitu teman-teman, gak perlu dorongan. Kadang denger gitu loh, kadang aku melihat udah amin sudah berkembangan, kadang orangnya sebelah saya udah tahu sebelahnya ada kostum panitia, gak mau diem gitu, malah udah amin, imam udah bilang walabdolin amin, aku udah bilang amin, terus ada yang bilang amin, kamu dorong-dorongan sampai temenin jatuh. Gimana orang nggak bikin khusyuk orang bisa tertawa walaupun sholat gitu ya, walaupun dalam mimik wajahnya mereka tidak ketawa, mungkin hanya ditahan gini ya, walaupun hanya ditahan seperti ini mereka sebenarnya tertawa teman-teman. Batal sebenarnya orang seperti itu. Jadi teman-teman berusaha jangan dorong-dorongan. Kenceng nggak apa-apa, amin kenceng nggak apa-apa, yang penting jangan dorong-dorongan, kasihan nanti dorong jamaah yang lagi berdiri, apalagi ada jamaah yang sholatnya lagi duduk. Yang lagi duduk inilah yang kasihan. Masa kalian bercanda tiba-tiba yang jamaah yang lagi duduk ini keinjak sama kalian, kan sangat kasihan sekali gitu teman-teman. Menurut saya ya mungkin nggak ada yang langsung balapan kamu terus ada yang nggak ada, paling cuma datar, cuma datar, nggak ketawa, mungkin ketawanya hanya dalam hati. Kalau sampai ada yang ketawa, ada yang gini juga sampai ada yang kayak gitu, berarti teman-teman udah dosa gitu loh. Ya itu aja mungkin kesimpulan dan renungan
renungan bagi teman-teman yang masih suka bercanda. Mungkin itu saja dari saya, dari Rafael. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan saya marah ya wajar, karena saya marah sudah saya berkali-kali saya tegur. Mereka tidak mau mendengar. Wajar saya di video kesempatan kali ini saya marah, saya tegas gitu loh. Wajar, karena anak-anak yang seperti itu tidak akan bisa dibilang dengan kata-kata, harus dibilang dengan kata-kata yang cukup keras, seperti halnya dilarang membawa anak di bawah 15 tahun ke bawah, di bawah 15 tahun ke atas maksudnya ya. Baru gitu loh, baru sadar gitu loh. Oh, udah diberlakuin lagi peraturan ini karena saya ya gitu loh. Bukan tanpa alasan teman-teman. Kalau misalkan masjid memperlakukan di bawah 15 tahun ke atas dilarang masuk, bukan tanpa alasan. Alasannya cuma itu gitu loh. Apalagi kalau udah yang namanya dilonggarin gitu loh. Udah teman-teman bercanda kemudian longgar gitu peraturannya, masih aja ada yang bercanda. Itu aja mungkin teman-teman. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf di puasa sore hari ini, atau siang hari ini, atau petang hari ini saya marah-marah. Ya karena saya sudah jadi panitia, udah terlanjur kesel gitu. Jadi mohon dimaafkan saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang menyinggung beberapa atau salah satu dari teman-teman, mohon dimaafkan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wabillahi lagi kita ganti. Wallahul wa itila wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.